Sampai detik ini, rakyat Palestina masih terus berjuang melawan penjajahan yang dilakukan Israel. Terlihat bagaimana luar biasanya mereka mempertahankan tanah suci Palestina, tanah para nabi. Nah, selama perang ini berlangsung, ternyata sudah muncul banyak keajaiban-keajaiban di luar nalar yang tidak bisa dijelaskan secara logika. Keajaiban perang ini dirasakan oleh banyak orang, termasuk warga Palestina, para mujahidin, dan dari pihak Israel. Kisah-kisah tentang keajaiban ini pun mulai tersebar luas di masyarakat, dan kita rangkum ke dalam 10 kisah keganjilan dan keajaiban yang terjadi selama perang. 1. Pasukan berseragam putih di Gaza. Kita telah membahas di video sebelumnya bagaimana takutnya tentara IDF menghadapi para mujahidin Palestina. Tapi kali ini ketakutan mereka tidak sampai sedahsyat ini. Pasukan IDF selalu khawatir bila memasuki jalur Gaza karena pasukan Al-Qassam bisa menyusup dari balik terowongan dan menyerang mereka secara tiba-tiba. Namun yang mereka hadapi kali ini tak seperti biasanya. Secepat kilat mereka hadir, secepat kilat pula mereka menghilang. Dan bukannya menyamar dengan pakaian loreng atau gelap, pasukan ini justru memakai pakaian putih yang menyilaukan mata. Pasukan misterius ini mudah dilihat dan bahkan mereka sangat mencolok di tengah peperangan. Maka siapakah mereka ini? Sekuat apapun pasukan Izzuddin Al-Qassam, jika mereka tertembak pasti akan terluka, berdarah, roboh, dan syahid. Tapi rupanya pasukan asing berjubah putih ini, mereka seakan-akan tidak bisa dibunuh. Meskipun telah ditembak berkali-kali, tapi tidak kunjung roboh juga. Peluru-peluru yang ditembakkan kepada mereka seperti peluru yang mengenai udara kosong saja. Mereka ini persis seperti hologram. Tak ada satupun peluru yang bisa menembus tubuh-tubuh pasukan berjubah putih ini. Namun jika mereka hologram, mengapa mereka juga bisa menyerang? Beberapa dari para tentara IDF ada yang berbisik mengatakan, apakah ini malaikat? Dan ketakutan itu pun semakin dahsyat. Sebab jika benar itu malaikat, tidak mungkin Zionis bisa membunuh mereka. Sebab jika benar mereka malaikat, tak mungkin mereka mampu memenangkan peperangan. Tak sedikit dari pasukan Zionis yang bertemu pasukan putih itu pada Perang Furqan yang terjadi pada akhir tahun 2008 lalu. Mereka mengatakan kalau pasukan yang dihadapinya berpakaian serba putih. Awalnya mereka menduga itu adalah pasukan Al-Qassam. Tapi mereka tahu kalau Al-Qassam selalu memakai pakaian yang serba hitam atau memakai pakaian loreng khas gurun pasir. Dan kemampuannya pun tak sehebat itu. Keberadaan pasukan lain berseragam serba putih di Gaza pernah muncul juga pada Januari 2009. Pasukan ini dikatakan bersekutu dengan para pejuang Palestina untuk melawan tentara IDF. Bahkan pasukan Israel pun banyak yang mengakui tentang keberadaan pasukan serba putih itu di tengah-tengah medan pertempuran. Suatu ketika, rumah milik keluarga Dardunah yang berada di Jabal Al-Kashif dan Jabal Ar-Ra'is, tepatnya berada di Jalan Al-Karam, didatangi sekelompok tentara IDF. Seluruh anggota keluarga Dardunah diperintahkan untuk duduk di sebuah ruangan di rumah itu. Salah seorang laki-laki di rumah itu kemudian diinterogasi. Mereka menanyakan perihal ciri-ciri para pejuang Al-Qassam. Saat diinterogasi, lelaki itu menjawab dengan jujur bahwa pejuang Al-Qassam selalu mengenakan baju serba hitam. Namun tentara IDF malah marah-marah dan memukulnya hingga pingsan. Kemudian keesokan harinya, tentara IDF datang lagi ke rumah itu dan menanyakan hal yang sama. Tapi laki-laki itu menjawab bahwa para pejuang Al-Qassam selalu berseragam serba hitam. Akhirnya, tentara itu pun naik pitam dan mengatakan dengan keras, "Wahai pembohong, mereka itu berseragam putih." Jadi katanya, waktu itu tentara IDF bukan mendapat perlawanan dari para pejuang Al-Qassam yang berseragam serba hitam. Jadi ada pasukan lain yang berseragam putih yang berhasil memukul mundur tentara Israel. Kisah serupa juga pernah disampaikan penduduk Palestina melalui situs milik Brigade Izzuddin Al-Qassam, Multaka Al-Qasimi. Jadi ceritanya, ada sebuah ambulan yang diberhentikan oleh sekelompok pasukan IDF. Si sopir ambulan kemudian ditanya, apakah dia berasal dari kelompok Hamas atau kelompok Fatah? Sopir ambulan itu menjawab, "Aku bukan dari keduanya. Aku hanyalah seorang supir ambulan biasa." Tapi tentara Israel itu tidak percaya. Mereka mengatakan, "Pasukan berpakaian serba putih di belakangmu tadi siapa? Mereka dari kelompok mana?" Tentu saja, si supir pun kebingungan karena dia betul-betul tidak melihat seorang pun di belakangnya. Si supir menjawab, "Pasukan yang mana? Aku tak tahu." Kemudian cerita selanjutnya juga datang dari seorang penduduk rumah susun yang tinggal di wilayah Tal Islam.
Saat itu, dia dan keluarganya akan mengungsi ke suatu tempat. Dan kemudian dia melihat di tangga sebuah rumah. Dia melihat ada beberapa pejuang yang menangis. Kemudian orang ini bertanya, "Kenapa kalian menangis?" Lalu salah seorang pejuang menjawab, "Kami menangis bukan karena khawatir tentang diri kami, atau menangis karena takut kepada musuh. Kami menangis karena bukan kami yang bertempur saat ini. Di sana ada kelompok lain yang entah datang dari mana, sedang bertempur dan memporak-porandakan musuh kami." 2. Terdengar suara misterius. Ada kisah lagi tentang karomah para mujahidin. Bahkan kisah ini pernah dikisahkan oleh khatib Masjid Izzuddin Al-Qassam yang terletak di wilayah Nasirat, Gaza. Kisah ini juga pernah ditayangkan TV channel Al-Quds serta pernah ditulis oleh Dr. Abdurrahman Al-Jamal dalam situs Al-Qassam dengan judul Ayat Ar-Rahman fi Jihad Al-Furqan, atau artinya ayat-ayat Allah dalam Jihad Al-Furqan. Sang khatib bercerita, seorang pejuang Palestina telah menanam sebuah ranjau yang sengaja disiapkan untuk menyambut tentara IDF jika melewati jalan tersebut. "Aku telah menanam sebuah ranjau, lalu kulihat sebuah helikopter menurunkan beberapa pasukan IDF, disertai tank-tank yang berjalan beriringan menuju ke tempat di mana aku telah menanam ranjau," kata pejuang Palestina tadi. Akhirnya, si pejuang memutuskan untuk kembali ke markas, karena dia mengira kalau ranjau yang dia pasang itu tidak akan bisa bekerja optimal. Maklumlah, ranjau kecil yang dia pasang tak berbanding lurus dengan jumlah musuh yang sangat banyak. Tetapi sebelum dia beranjak meninggalkan lokasi, pejuang itu tiba-tiba mendengar suara yang mengatakan, "Yitsbut rabakallah," yang maknanya kurang lebih, "Tetaplah dia di tempatmu, maka Allah menguatkanmu." Bahkan ucapan tersebut didengarnya sebanyak 3 kali secara berulang-ulang. Si pejuang mengatakan, "Aku mencari di sekeliling untuk mencari siapa yang mengatakan hal itu kepadaku. Tapi aku terkejut, karena betul-betul tak ada seorang pun di sekitarku waktu itu." Akhirnya, sang mujahidin itu pun memutuskan tetap berada di lokasi. Ketika tank melewati ranjau yang telah dia tanam tadi, maka terjadilah sebuah keajaiban. Ranjau kecil itu meledak sangat dahsyat. Tank yang berada di dekatnya langsung hancur. Banyak tentara Israel yang meninggal seketika di lokasi itu. Sebagian dari tentara yang luka dan meninggal langsung diangkut oleh helikopter. Si pejuang mengatakan, "Aku sendiri alhamdulillah dalam keadaan selamat." Cerita ini juga menyerupai kisah yang disampaikan oleh seorang penulis asal Mesir yang bernama Hisham Hilali dalam situs alrashriyun.com. Abu Mujahid, salah seorang pejuang yang melakukan ribat, mengatakan, "Ketika mengamati gerakan tank-tank di perbatasan kota, tak ada seorang pun di sekitar saya, tapi saya mendengar suara orang bertasbih dan beristighfar. Saya berkali-kali coba memastikan asal suara itu, namun tak ada siapa-siapa kecuali bebatuan dan pasir." 3. Kesaksian tentara Israel. Rupanya, cerita tentang pasukan berseragam putih tak hanya diungkapkan oleh para mujahidin Palestina dan warga Gaza. Beberapa orang tentara IDF pun mengatakan hal yang sama. Situs Al-Qassam memberitakan TV channel 10 milik Israel menyiarkan seorang anggota pasukan yang ikut serta dalam pertempuran Gaza dan kembali dalam keadaan buta. Tentara IDF itu mengatakan, "Ketika aku berada di Gaza, ada seorang tentara berpakaian putih mendatangiku, dan dia langsung menaburkan pasir di mataku. Sejak saat itu, mataku langsung buta." Di tempat yang berbeda, ada juga tentara IDF yang mengatakan pernah berhadapan dengan yang mereka sebut-sebut sebagai hantu. Karena dia tidak tahu dari mana asalnya, dari mana munculnya, dan kemana menghilangnya. Masih dari channel 10, seorang tentara IDF mengatakan, "Kami telah berhadapan dengan pasukan berbaju serba putih. Dia memiliki jenggot yang panjang. Kami tembak dengan senjata kami, tetapi mereka tidak mati." Kisah ini pun menggelitik banyak pemirsa. Mereka lalu bertanya kepada channel 10 itu, siapa sih sebenarnya pasukan berseragam putih itu? Dan tentu para pengelola stasiun televisi itu tidak mampu menjawabnya. 4. Sudah meledak, ranjau tetap utuh. Ketika para pejuang Palestina dalam kondisi terjepit, hewan-hewan dan alam pun tiba-tiba ikut membantu, bahkan menjelma menjadi sesuatu yang menakutkan. Ada sebuah kejadian aneh yang terjadi di Gaza Selatan, tepatnya di daerah Al-Mahrakah. Ketika itu, para mujahidin sedang memasang ranjau. Saat mengulur kabel, tiba-tiba pesawat mata-mata milik IDF memergokinya.
Bom pun langsung dijatuhkan ke lokasi para mujahidin itu. Untungnya, semua mujahidin yang ada di lokasi itu selamat. Namun sayangnya, kabel penghubung ranjau dan pemicu ledak yang hendak disambung menjadi terputus. Tak ada kesempatan lagi untuk mereka menyambung kabel tersebut, karena pesawat mata-mata tadi masih berputar-putar di tempat itu. Tak lama kemudian, beberapa tank IDF datang dan langsung mendekati lokasi di mana ranjau-ranjau tersebut ditanam. Bahkan tank itu tak hanya sekedar lewat, tank itu malah berhenti tepat di atas peledak yang sudah tak berfungsi itu. Namun apa daya, para mujahidin Palestina tidak bisa berbuat apa-apa. Kabel ranjau yang jelas-jelas terputus itu mustahil ranjaunya bisa meledak. Sementara tank-tank IDF telah berkumpul persis di atas ranjau. Mereka merasa sangat sedih, bahkan ada yang menangis ketika melihat peristiwa itu. Sebagian dari mereka pun ada yang berdoa, "Ya Allah, sebagaimana Engkau telah memberikan kesempatan kami menghadapi mereka, jadikanlah mereka juga tidak memiliki kesempatan yang serupa." Saat fajar datang, terjadilah sebuah keajaiban. Tiba-tiba terdengar suara ledakan dahsyat yang asalnya persis di lokasi ranjau-ranjau itu ditanam. Padahal ranjau dalam kondisi yang tidak berfungsi, di mana kabel-kabelnya belum sempat disambung. Ledakan tersebut membuat bala tentara IDF kocar-kacir. Sebagian dari mereka ada yang mati, dan tank-tank mengalami kerusakan yang serius. Yang selamat dari ledakan itu memilih pergi untuk meninggalkan lokasi itu. Begitu para tentara IDF pergi, para mujahidin segera mendekati lokasi ledakan itu. Sungguh aneh, ternyata semua ranjau yang mereka tanam masih utuh. Lalu dari mana datangnya ledakan itu? Wallahu alam. Masih dari wilayah Al-Makhrakah. Saat pasukan IDF menembakkan artileri ke salah satu rumah, hingga rumah itu terbakar dan api menjalar ke rumah-rumah di sebelahnya. Para mujahidin dihinggapi rasa khawatir jika kobaran api itu makin tidak terkendali. Kemudian salah seorang mujahidin lalu berdoa, "Wahai zat yang merubah api menjadi dingin dan tidak membahayakan untuk Ibrahim, padamkanlah api itu dengan kekuatanmu." Maka tidak lebih dari 3 menit, api itu pun langsung padam. Para mujahidin menangis terharu karena mereka merasa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan pertolongan dengan segera mengabulkan doanya tadi. 5. Keberadaan merpati dan anjing. Seorang mujahidin Palestina mengisahkan sebuah kisah aneh lainnya kepada situs Filetin Al-An. Saat dia bertugas di wilayah Jabal Ar-Rois, dia melihat seekor merpati terbang dengan suara melengking yang melintas sebelum rudal-rudal IDF berjatuhan di wilayah itu. Sejumlah mujahidin lainnya yang juga melihat merpati itu langsung menangkap adanya isyarat yang ingin disampaikan oleh burung tersebut. Begitu merpati melintas, para mujahidin langsung berlindung di tempat persembunyiannya. Ternyata dugaan mereka benar. Beberapa saat kemudian, bom-bom dari tentara IDF datang menghujam wilayah tersebut. Untungnya, para mujahidin berhasil selamat karena telah berlindung di tempat persembunyiannya. Ada lagi kisah sebuah keajaiban lain. Kali ini bukan tentang merpati, tapi karena seekor anjing. Kisah ini juga pernah diberitakan oleh situs yang sama. Suatu hari, ketika sekumpulan mujahidin Al-Qassam sedang melakukan tugas berjaga pada waktu tengah malam, tiba-tiba muncul seekor anjing militer IDF jenis Doberman. Anjing itu kelihatannya memang dilatih khusus untuk membantu pasukan IDF untuk menemukan tempat penyimpanan senjata dan bunker-bunker yang menjadi tempat persembunyian para mujahidin. Anjing besar ini kemudian mendekat dengan menampakkan sikap yang tidak bersahabat. Salah seorang mujahidin kemudian mendekati anjing itu dan lalu berkata pada anjing tersebut, "Kami adalah para mujahidin di jalan Allah, dan kami diperintahkan untuk tetap berada di tempat ini. Karena itu menjauhlah dari kami, dan jangan kamu menimbulkan masalah untuk kami." Setelah itu, si anjing duduk dengan 2 kaki di depannya dijulurkan ke arah para mujahidin. Anjing itu diam saja. Akhirnya, seorang mujahidin mendekatinya dan memberinya beberapa kurma. Dengan tenang, anjing itu memakan kurma itu, lalu beranjak pergi. 6. Kabut pun ikut membantu. Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa membantu orang-orang yang disayanginya dengan berbagai cara. Bisa melalui merpati ataupun anjing, seperti yang dikisahkan sebelumnya. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga bisa menjadikan badai untuk membantu umatnya. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan badai tersebut.
Kisah menarik ini disampaikan oleh Komandan Al-Qassam di kamp pengungsian Nasirat langsung setelah usai sholat duhur di Masjid Al-Qassam. Saat itu, sekelompok mujahidin yang melakukan tugas jaga di Tal Ajul dikepung oleh tank-tank IDF dan pasukan khusus mereka. Bahkan tak hanya itu, dari atas ada beberapa pesawat mata-mata juga yang terus mengawasi mereka. Ketika posisi para mujahidin terjepit, tiba-tiba kabut tebal turun malam itu. Kabut itu pun menutupi pandangan mata semua tentara IDF dan membantu pasukan mujahidin keluar dari kepungan tersebut. Kasus hampir sama juga pernah diceritakan oleh Abu Ubaidah. Abu Ubaidah menceritakan bagaimana kabut tebal tiba-tiba bisa turun dan membantu para mujahidin untuk melakukan serangan. Awalnya, pasukan mujahidin sedang menunggu waktu yang tepat untuk mendekati tank-tank milik tentara IDF. Jika mereka berhasil mendekat, maka tank-tank itu akan diledakkan. Tak lupa kami berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dimudahkan untuk melakukan serangan ini. Tiba-tiba turunlah kabut tebal yang hanya terjadi di tempat itu saja. Pasukan mujahidin dengan cepat bergerak menyelinap di antara tank-tank dan langsung menanam ranjau-ranjau di dekatnya dan segera meninggalkan lokasi tersebut. Semua aksi yang dilakukan para mujahidin itu bahkan sampai tidak terdeteksi oleh pesawat mata-mata yang memenuhi langit Gaza. Juga tak terdeteksi pasukan infanteri IDF yang berada di sekitar kendaraan militer itu. Alhasil, 5 tentara IDF tewas di tempat dan puluhan lainnya luka-luka setelah ranjau-ranjau itu meledak. 7. Selamat berkat Al-Quran. Cerita ini bermula ketika salah seorang pejuang Palestina menderita luka dan memasuki rumah sakit Al-Shifa. Dokter yang memeriksanya kaget saat mengetahui ada sepotong proyektil peluru bersarang di saku pejuang tersebut. Yang membuat sang dokter tambah kaget adalah timah panas itu gagal menembus jantung sang pejuang karena terhalang oleh buku doa dan mushaf Al-Quran yang selalu berada di kantong baju sang pejuang. Buku kumpulan doa itu memang berlubang, namun mushaf Al-Qur'annya tetap utuh, meski sebagian dari sampulnya rusak. Tapi proyektil itu sudah berantakan menjadi serpihan-serpihan di saku baju sang pejuang itu. Kisah tersebut bukan mengada-ngada, karena disaksikan sendiri oleh Dr. Hisham Az-Zakhah, dan pernah diceritakan kembali saat berlangsung Festival Ikatan Dokter Yordan, sebagaimana ditulis dalam situs Al-Ikhwan Al-Muslimun. Dr. Hisham juga memperlihatkan bukti proyektil peluru, mushaf Al-Quran, serta buku kumpulan doa yang berjudul Hisnul Muslim yang mampu menahan peluru tersebut. Abu Ahid, Imam Masjid An-Nur di Hai Asy-Syeikh Rizwan, juga punya kisah menarik. Abu Ahid mengatakan, sebelumnya IDF telah menembakkan 3 rudalnya ke masjid itu hingga tak tersisa, kecuali hanya puing-puing bangunan. Tetapi mushaf Al-Quran tetap berada di tempatnya dan tidak tersentuh oleh ledakan rudal itu. Kami melihat beberapa mushaf yang terbuka, tepat di ayat-ayat yang mengabarkan tentang kemenangan dan kesabaran, seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata, sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-155 sampai 166. 8. Harumnya jasad para syuhada. Dalam beberapa bulan terakhir, kita sering melihat tayangan mengenai penderitaan warga Palestina akibat dari kebiadaban Israel. Sebagian memang menangisi anggota keluarganya yang wafat, tetapi itu sebenarnya tidak lama. Bahkan dalam tangisannya, warga Palestina selalu meneriakkan Allahu Akbar. Mereka tak pernah putus asa dari pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mengharukan, sering terdengar dialog ketika ada anggota keluarga atau tetangga yang wafat akibat dari serangan rudal dan roket Israel. Si fulan sudah menjadi syuhada. Siapa lagi yang hari ini dan besok akan menyusul menjadi syuhada? Ini menggambarkan beberapa warga Palestina yang muslim sangat percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, percaya kepada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kepada janji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menjadikannya sebagai penghuni syurga. Banyak kisah menarik dan inspiratif seputar para syuhada Palestina yang gugur saat menghadapi aksi barbar tentara IDF. Abdullah As-Sani,
anggota kesatuan sniper Al-Qassam, menjadi sasaran rudal F-16 Israel saat dirinya berada di pos keamanan di Nasirat, Gaza. Jasad komandan lapangan Al-Qassam, bahkan pengawal khusus para tokoh Hamas ini hilang setelah terkena rudal. Selama 2 hari, jasad itu terus dicari. Akhirnya yang ditemukan hanya serpihan kepala dan dagunya saja. Yang lainnya sudah hancur tak bersisa. Serpihan-serpihan tubuh itu lalu dikumpulkan dan dibawa keluarganya ke rumah untuk dimakamkan sebelum dikebumikan. Sebagaimana dirilis dari situs SyriaAleppo.com, serpihan jasad tersebut sempat disemayamkan di salah satu kamar. Tak lama kemudian, muncul bau harum misk dari kamar, tempat di mana serpihan tubuh tadi disimpan. Keluarga Abdullah As-Sani terkejut, lalu memberitahu kepada orang-orang yang mengenal sang pejuang yang memiliki julukan Abu Hamzah ini. Puluhan orang lalu beramai-ramai mendatangi rumah itu. Mereka masih mencium bau harum yang berasal dari serpihan-serpihan tubuh yang diletakkan dalam kantong plastik. Bahkan menurut pihak keluarga, 20 hari setelah wafatnya pria yang tak suka menampakkan amalan-amalannya ini, bau harum itu kembali semerbak memenuhi ruangan yang sama. Kisah serupa terjadi pula pada jenazah Musa Hasan Abunar, seorang mujahid Al-Qassam yang mati syahid akibat serangan udara Israel di Nasiriyah. Dr. Abdurrahman Al-Jamal, penulis yang bermukim di Gaza, ikut mencium bau harum dari sepotong kain yang terkena darah Musa Hasan Abunar. Meski kain telah dicuci berkali-kali, bau harumnya tak hilang dan tetap semerbak. Ketua Partai Amal Mesir, Majdi Ahmad Hussein, menyaksikan sendiri harumnya jenazah para syuhada. Seperti dilansir situs Al-Quds Al-Arabi, saat masih berada di Gaza, dia mengatakan, "Saya telah mengunjungi sebagian besar kota dan desa. Saya ingin melihat bangunan-bangunan yang hancur karena serangan Israel. Percayalah, saya mencium bau harumnya para syuhada." 9. 2 minggu wafat, darah tetap mengalir. Yasir Ali Ukasyah sengaja pergi ke Gaza dalam rangka bergabung dengan sayap milisi pejuang Hamas. Dia meninggalkan Mesir melalui gerbang Rafah yang menjadi perbatasan antara Mesir dan Gaza. Sebelumnya, pemuda yang suka menghafal Al-Quran ini sempat mengikuti wisuda hufaz Al-Quran di Gaza dan bergabung dengan para mujahidin untuk memperoleh pelatihan militer. Sebelum masuk Gaza, pada pertemuan akhir dengan salah seorang sahabatnya di Rafah, dia minta didoakan agar memperoleh kesyahidan. Untung tak dapat ditolak, malang tak dapat diraih. Di bumi jihad Gaza, dia telah memperoleh apa yang dicita-citakannya. Yasir syahid dalam pertempuran dengan pasukan IDF di kamp pengungsian Jabalia. Karena kondisi medan yang tidak memungkinkan, jasad Yasir baru bisa dievakuasi setelah 2 minggu berada di medan pertempuran tersebut. Meski sudah 2 minggu meninggal, para pejuang yang ikut serta melakukan evakuasi menyaksikan darah segar pemuda berumur 21 tahun itu masih mengalir dan fisiknya tidak rusak atau membusuk. Kondisinya bahkan persis orang yang sedang tidur. Sebelum syahid, para pejuang juga pernah menawarinya menikah dengan seorang gadis Palestina. Namun Yasir menolak. Dia mengatakan, "Aku meninggalkan keluarga dan tanah airku dikarenakan hal yang lebih besar daripada itu." Para khotib sering menjadikan kisah nyata ini sebagai bahan khutbah Jumat mereka, sekedar untuk menunjukkan tanda-tanda keajaiban selama Perang Gaza. Cerita ini bahkan pernah dimuat oleh Arab Times. 10. Mati 1000, lahir 3000. Kita sering mendengar peribahasa, mati 1 tumbuh 1000. Bagi warga Gaza, ungkapan yang lebih pas adalah, mati 1000 tumbuh 3000. Dalam invasi tentara Israel ke Gaza dahulu, yang terjadi pada 27 Desember 2008 hingga 17 Januari 2009, tercatat 1.412 warga Gaza tewas, mayoritas perempuan dan anak-anak. Hammam Nisman, Direktur Dinas Hubungan Sosial pada Kementerian Kesehatan Palestina, mencatat dalam kurun waktu yang sama lahir 3.700 bayi di Gaza. Isu tentang upaya Israel melakukan genosida memang bukan sekedar isapan jempol. Hampir dalam setiap aksi militernya, khususnya melalui udara, Israel selalu berdalih ingin menghancurkan markas dan rumah para pemimpin Hamas. Faktanya, yang menjadi korban umumnya malah perempuan dan anak-anak.
Hal ini memang telah didesain pemerintah Israel karena perempuan akan terus melahirkan bayinya. Anak-anak akan tumbuh besar dan sebagian kelak akan menjadi mujahidin yang memerangi Israel. Pada intinya, setiap warga Palestina yang tewas selalu diganti oleh bayi-bayi yang baru lahir dengan 3 kali lipat lebih banyak daripada jumlah korban yang tewas. Mereka inilah yang nantinya akan terus berjuang mempertahankan kemerdekaan Palestina sembari menunggu vonis akhir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu